Di saat di saat kita udah nggak ada, ya kita nggak bisa ngelindungi dia lagi, nggak Right, bisa benar. memberikan apa ya, ya pokoknya dia bisa sendirilah untuk semuanya itu. Punya bekal. Tolong apabila ada yang mempunyai dikaruniai anak seperti ini, semangat. Jangan Jangan gitu. mengecilkan Walaupun gitu. walaupun sebetulnya hati kita hancur ya, Iya. begitu kita mendengar dari misalnya dokter gitu, anak kita itu hancur banget sih sebenarnya. Tapi walaupun anak kami special needs, tapi kita bangga anak-anak bisa menghibur gitu. Oke. Saking keselnya gitu. Jadi lihat deh, yang lu ngomongin kayak gitu, anak-anak kita mampu. Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini nih hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa banget dari teman-teman disabilitas. Mereka semua adalah pemain band yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Voco Band. Halo, apa kabar semuanya? Oke, sebelum ngomong sama mamanya, aku mau kenalan dulu. Kamu namanya siapa? Iva. Oke, kamu? Evelyn, kamu? Halo, teman-teman, nama saya Raisa. Wow, keren banget. Kamu siapa? Saya Filandi Oke. Ajeng. Hah? Oke, kamu yang Muhammad M. Anjasnya juga dulu. Oke, kamu? Revanul. Revanul. Yang kamu? Sorry. Andika. Oke, nah sekarang tinggal ibu-ibunya aja nih. Ya. Tante yang baju hitam siapa tante? Saya biasa dipanggil Betty. Panggil siapa, sorry? Mama Betty. Mama Becky. Betty. Oh, Betty. Oke, Mbak. Saya Mira. Mbak Mira. Oke. Wah, ini hari ini saya dapat berkat banget dari Tuhan bisa ngobrol sama kalian semuanya. Saya happy banget. Thanks for coming ya sekali lagi ya. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan sebagainya, terakhir itu kemarin tuh lagi ada latihan Iya, kemarin. nyanyi ya, Iya. band dan sebagainya. Emang lagi ada acara apa next-nya? Enggak, mereka tuh emang setiap minggu itu latihan. Kita jadwalkan Right. manggung, nggak ada manggung kita latihan. Oh, Tapi so good. sebelumnya alhamdulillah mereka tuh waktu tanggal 2 itu manggung di panggung festival yang besar banget. Remember Me namanya, yang di Gambir Expo. Itu artisnya keren-keren. Izinkan saya hari ini mengenal kalian semuanya di sini dan mungkin the let's start adalah yang benar-benar yang saya mau tanyakan adalah Mbak Mira. Sendiri kan kita tahu ya, maksudnya Mbak Mira megang manajemen dan sebagainya, artis dan sebagainya. Nah, tapi justru saya ingin tahu deh. Mbak Mira sendiri kan sempat cerita kalau nggak salah dari 2006 Ya. sampai 2026 saat ini ya. Iya. Kurang lebih 20 tahun, 20 right? tahun. Nah, 20 tahun ini apa yang membuat Mbak Mira sendiri ingin justru membuat sebuah manajemen ini, anggap ini manajemen juga ya. Iya. Nah, apa yang membuat Mbak Mira ini justru pengen membuat manajemen dengan anak-anak disabilitas ini yang luar biasa, Mbak? Sebetulnya anakku Fadil itu juga kan dia autis. Oke. Nah, itu dari kecil tuh karena senangnya di musik, jadi aku tuh di rumah tuh kadang dia kan punya studio tuh, main sendiri segala macam, jadi terus kepikiran kenapa nggak bikin band yang sama-sama anak-anak disabilitas intelektual, aku bilang gitu kan. Right. Terus akhirnya aku cari, dikenalin, ketemulah sama mama-mama yang keren ini, dan terbentuklah Voco Band. Oke, tapi Fadil sendiri awal mula suka musik tuh kapan ya? Ingat nggak? Saya ingat pas umur 3 tahun. Oh, umur 3 tahun. Udah main apa, Mbak? Drum. Oh, drum. Iya, drum yang besar itu. Wow. Nggak, Yang aku besar. nggak beliin yang kecil memang, dengan aku berpikir supaya jangkanya juga panjang gitu. Nah, dia pertama kali aku kasih alat musik itu drum. Tapi keren juga ya, maksudnya Fadil udah punya sense atau insting untuk main musik dan sebagainya, dan kebetulan ibunya bisa memfasilitasi hal itu juga gitu. Itu Iya. luar biasa sih sebenarnya. Sebetulnya ibu-ibu yang lain juga seperti itu. Mungkin misalnya Mama Betty coba ceritain Evelyn dari kapan Boleh, gitu. boleh. Kalau yang paling menonjol Evelyn dari kecil tuh vokal. Oke. Jadi mungkin dengar-dengar jadi belajarnya mereka itu dari CD zaman dulu kan. Oke. Jadi
Baby Einstein apa dan sebagainya Kalau gitu. Baby Einstein itu aku misalnya aku pernah dengar musik klasik misalnya Beethoven, Bach, Chopin, Vivaldi dan sebagainya gitu. Itu Iya. juga Mozart. Belajar Inggrisnya pun juga dari situ. Oh, wow, Ya, keren jadi banget. Nah, itu memang istilahnya memang dikasih lagu-lagu seperti itu atau memang dia sendiri pingin suka lagu itu sendiri? Evelyn ini kan lebih hiper, nggak bisa diem dia. Iya. Nah, jadi caranya dia untuk diam memberi perhatian yang memang dia suka. Iya. Jadi lebih kepada musik, tontonan. Nah, tontonannya itu kan kalau dulu kita nggak di HP ya, jadi lebih ke tontonan-tontonan sambil kita kasih pendampingan. Nah, dari nyanyi itu dia lari ke instrumen. Nah, itu usia yang lebih tinggi lagi di 4 tahun gitu dia keyboard. Nah, sense ini musiknya dia cukup kuat ya. Jadi dia dari kecil tuh udah tahu pitch-nya udah pas gitu. Jadi belajarnya dari memang kecil ya. Tapi belum mau les. Lesnya itu di usia 12 tahun baru mau les. Begitu dia mau les, saya langsung masukin. Nah, karena kan dengan begitu dia harus diatur, dikasih masukan. Nah, dari situ Tapi ada dampaknya nggak ketika Evelyn ini dengar lagu-lagu musik klasik dan sebagainya, belajar musik sendiri, ada dampaknya dari hiperaktifnya ini agar lebih berkurang atau gimana? pada saat bermusik ya pasti berkurang. Nah, Oke. jadi tapi pergerakannya, observe-nya dan keinginan tahunya untuk healing masih tetap. Oke, I see, Apalagi I see, tempat-tempat I baru see, ya. I see. Wow, keren banget. Wah, itu luar biasa sih, maksudnya bisa suka musik klasik dan sebagainya. Kayaknya musik klasik itu nggak gampang gitu. Iya, Tapi yang bisa betul. main musik klasik atau memang suka aja? Bisa. Nah, kalau untuk les musik dia pianonya piano klasik. Oh, suka main piano apa, Evelyn? Klasik dan modern kalau misalnya itu keyboard gitu. Lagunya apa yang suka dimainin? Lagu-lagu Disney, terus improvisasi aku sendiri, atau lagu-lagu dari video game, atau belum tahu sih. Berbagai Atau macam lagu-lagu misa Katolik gitu. Wow, keren banget musik Iya. Katolik ya. Dan kalau lagu Disney apa sih yang paling suka? Lagu apa yang paling suka di Disney? Aku main keyboardnya kalau aku coba main organ itu misalnya When You Wish Upon a Star dari film Pinocchio. Wah, keren banget. Oke. Lanjut dulu nih ke Mbaknya. Nah, Mbak, ceritain dulu dong bener-bener dari awal itu gimana bisa terbentuknya ide buat manajemen anak-anak disabilitas untuk bermain musik dan sebagai bertalenta. Ya, awal mulanya ya seperti itu, ingin apa ya, aduh kok anakku kesian banget ya sendirian di studio gitu kan. Terus aku juga kan bergerak di bidang apa, manajemen entertain di Ya. tempatnya Mas Dani. Jadi aku belajar di situ, aduh gimana ya caranya supaya anakku tuh ada temen juga, teman main gitu segala macam ya. Awalnya aku pasang status aja gitu. Cuman ada nggak ya anak apa, anak spesial berkebutuhan khusus ini Right. bisa main musik dan main band. Ya. Yang aku tanya main band, ngeband gitu, ngeband. Hmm. Terus tiba-tiba teman aku juga WhatsApp sih, "Mbak, gue punya," katanya gitu. Ya udah, ntar gue kasih ya nomor HP-nya. Oke, terus kasihlah nomornya. Terus kita ketemuan, kita ngobrol, terus kita diperkenalkan, terus kita sepakat, "Yuk kita gini-gini, kita bikin gini-gini yuk." Nah, terus akhirnya anak-anak belajar latihan sampai sekarang. Nah, itu jadi setiap Selasa tuh pokoknya kita perform nggak perform, itu kita harus latihan, Wow. gitu. Karena kita apalagi kemarin aku juga denger ya, yang apanya BTS tuh, Suga itu, dia bilang musik itu bisa menjadi terapi untuk Right, anak-anak autis, anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi ternyata memang benar sih, memang benar. Jadi dengan mereka main musik,
Lebih bisa lebih fokus lebih ya. bisa fokus gitu kan. Lagi misalnya, "Yuk, nih lagi ini sebelum kita mulai nih, oh ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu, yuk kita mulai latihan." Nah dari situ udah mulai langsung pada main musik masing-masing. Nah di Free Riva itu main drum dia bisa piano juga, dia bisa vokal. Mhm. Terus kalau Evelyn itu di vokal dan keyboard, Caca vokal, Mhm. Ajeng vokal, Andi di perkusi, dia bisa main drum juga. Terus Fadil itu gitar, drum, sama vokal. Andika main bass. Hmm. Nah, struggle-nya apa, Mbak? Gini. Ketika I know, saya tahu bahwa membuat manajemen artis biasa aja kan nggak bilang mudah banget, tapi kan cukup ada jalannya lebih agak permudah lah ya maksudnya. Tapi ini kan nggak mudah ya, Mbak ya, membuat manajemen anak-anak yang kalau saya bilang anak-anak yang spesial ini kan Iya. nggak mudah ya. Nah, struggle-nya apa sih? Ya, Kenapa tuh ditunjukkan? Biar ngerasain. Oke. Oke. menyamakan kemampuan aja. Jadi lebih kepada targetnya, kalau kita panggilnya Temira ya. Temira. Temira punya target musik seperti ini. Jadi biasanya kalau udah pilih musik lagu apa, nanti itu akan dibentuk di aransemen ulang ya. Di aransemen ulang sama mentor. Nah kita juga punya mentor di sini yang mendidik anak-anak gitu, yang ngasih tahu nanti mainnya begini ya kayak gitu. Nah dari situ kan masing-masing harus punya target untuk mencapai formasinya itu ya. Itu kira-kira di situ. Jadi orang tua juga terlibat, bagaimana mereka melatihnya juga di rumah gitu, maunya targetnya seperti apa, kira-kira gitu. Tapi rata-rata anak cepet ya. Anak-anak cepet. Jadi kita kasih tahu misalnya Selasa ini ya, terus besok kita mau bawain lagu ini ya. Nah nanti kita suruh dengerin dulu anak-anak dengan nih itunya. Terus nanti, nah masing-masing anak itu mereka dibantu dengan mentor itu untuk les pribadi. Oke. Gitu, les pribadi ini nanti. Nah, saya. Kenapa ngantuk ya? Harus dibilang, tapi aku masih santai kok. Oke, siap, keren. Oke. Begitu kita ketemu di hari Selasanya tuh udah tinggal disatuin. Oke. Gitu. Oke, I see. Oke, nah untuk aku mereka teman-teman ya. Untuk teman-teman apa sih yang disenengin dari musik? Coba siapa aja mau jawab bebas. Ayo. Evelyn? Oke, salah satu deh jawabnya deh, nggak apa-apa deh. Apa yang senengin dari musik? Kenapa kamu suka musik? Karena musik adalah eksplorasi dalam hidup aku. Oke. Caca? Musik itu adalah internasional. Oke. Bahasa Musik internasional. itu adalah Indonesia dan Barat. Oke. Andi, Kenapa suka musik? Musik itu adalah sebagai vokal. Oke. Fadil, kenapa senang musik? Main musik sedang itu? Karena musik itu sangat spesial. Oke. Spesialnya apa tuh? Karena dari dulu tuh satu punya penggemar. Oh, Iya, suka deh. Kalau kamu? Suka depan. Saya satu ngefans sama Metallica. Saya pernah pemain bongo. Bongo ya. iya. Seneng ya bisa main bass. Dengan belajar bermain musik, perasaan kalian setiap sih rasanya? Yang bener-bener perasaan seperti apa ya? Dika, rasanya kalau main musik apa? Senang. Adil? Senang. Seneng. Andi? Andi? Senang. have fun. Ya. Evelyn? Maaf pulang kuliah. Oh, Maaf, ya pulang nggak apa-apa, kuliah, it's dia okay. kuliah. I know. Halo. Kamu Saya juga suka bercanda kok. Oke. kamu suka musik? Kalau bermain musik bagaimana rasanya? Perasaannya seperti apa? Perasaannya bisa bagus, banyak emosi, ada eksperimen juga gitu.
Rifa Rifa kalau main musik gimana? rasanya gimana? Suka nggak? Happy. Happy. Nah, ini keren banget nih rambutnya. Saya lihat langsung terpukau gitu. Sedangkan saya nggak punya rambut begini. Oke, tadi sempat ngomong Mbak Evelyn bilang bahwa Evelyn? bisa eksplorasi apa yang dilakukan di musik? Aku ingin melihat dongeng anak-anak dari mimpi aku. Dongengnya mimpinya seperti apa nih? Aku sepertinya aku dengar orkestra waktu saat aku mau balet. Oh wow, emang kamu bisa balet? Iya, waktu kelas 2 SD aku pernah balet. Di mana baletnya? On Stage Academy. Oh wow, keren banget. Oke, wow. Oke, baik lagi. Nah, pernah nggak untuk teman-teman dulu dari sini deh. Tapi pertama kali manggung gitu, ada rasa deg-degan nggak sih? Ada rasa kayak nggak pede ataupun kayak, aduh takut salah nih, takut ada yang ngomongin inilah itulah, ada nggak sih rasanya? Caca, Caca. deg-degan banget Saya itu agak khawatir. rasanya. Khawatir gitu. Sama nggak panggung. Tekannya. Sama nggak deg-degan. Aja. You move. Oh, make you move. Wow, keren tuh. Oh, kamu deg-degan nggak pertama kali? Rifa. Rifa takut nggak kalau Nivan, naik panggung? takut nggak pertama kali dilihat orang banyak kamu Evelyn. bermain musik itu takut nggak? Tidak. Iya. Wow, keren banget. Tapi Evelyn. wow, Evelyn. tapi dari sini semua teman-teman sini Mbak pada pede-pede semua ya syukurnya ya. Pede, aku tanya kan. Kemarin tuh kan pas panggung besar itu kan kita aja mamanya itu ngelihat panggungnya Biasanya aja. mama yang heboh. Bukan heboh, kita tuh ngelihat nervous aja Iya, kan. anaknya biasanya mamanya Dengan panggung yang segede gitu. Aduh, anak-anak bisa nggak ya? Aduh, anak-anak bisa nggak ya gitu kan. Iya. Oke. Tapi terus pas aku tanya, gimana rasanya? Aman? Bener? Iya. Enggak. Gitu. Oke. Mungkin ya bawaan juga mungkin ya karena ya dia anggap ya udah kita anggap latihan biasa aja gitu. Oke. Nah, ini buat ibu-ibunya nih, penasaran banget. Nah, perlahan-lahan mulai manggung dan sebagainya dari awal gitu ya. Apa sih pertama kali yang dipikirkan bahwa wah anak gue nih, anak aku nih manggung lihat orang dan sebagainya. Ada perasaan apa nggak sih dari ibu-ibu di sini? Ya pastinya sih bangga ya. Tapi Tuh tunjukkan sih lucu banget deh. Biar nyontek. Oke. bangga, maksudnya pengen tahu juga reaksi dari penonton, apresiasinya ke mereka bagaimana gitu. Apakah ada apa namanya istilahnya note bahwa mereka tuh special need atau bisa melewati nilai dari apa ya? Right. Ya apa ya istilahnya ya? Maklum bahwa mereka tuh special need. Tapi kalau misalnya sekedar info aja ya, ini anak-anak ini kan rata-rata ada unsur autis. Ya. Nah, cirinya mereka adalah mereka nggak pede. Jadi mereka nggak ada malunya sih. Oke, Ya, aku jadi, baru tahu tuh. Mungkin kalau misalnya regular panggung lebih nervous dari mereka gitu. Ya, jadi apa ya? Kita nggak khawatir ya kalau Nggak, masalah ya. mereka. Tapi untuk apa ya? Aku tuh emang sengaja waktu itu bilang ke ibu-ibu, Bu, kita tidak akan main di kita tidak cuma main di komunitas. Ya. Tapi aku pengen bawa anak-anak ke zona yang mungkin di mana orang ada yang maklum, anak-anak kita seperti ini, ada yang tidak maklum. Benar. Ya kan? Nah, jadi kemarin tuh bener-bener yang kita tuh gimana sih penontonnya tuh yang penonton pengen nonton konser gitu kan, pengen nonton konser, pengen lihat yang bagus. Terus ini anak kita baru pertama manggung yang kayak gini tuh. Nah itu tuh rasanya apa ya? Khawatir segala macam. Tapi begitu mereka perform, itu alhamdulillah tuh mereka tuh
kan sebelumnya kita kasih tahu kan MC-nya, "Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ngasih tahu kalau anak kita itu memang berkebutuhan khusus, masa Ya. mesti kita umpet-umpetin kan? Bilangin aja mereka itu, Apa adanya spesial ya? iya, apa special needs, terus, autis, ADHD gitu kan. Nah, mereka bukan hanya maklum, tapi mereka kagum, jatuhnya jadi kagum. Oke. Ada sih, bisa serapih ini mainnya, bisa menghibur, Ya. bisa entertain gitu. Di luar perkiraan Di dari luar mereka. perkiraan Betul, mereka, betul, yang betul. mungkin orang pikir, "Hah, band berkebutuhan khusus? Kayak apa sih?" Gitu. Karena kita pernah tuh kejadian, Mas. Pernah kejadian band kita tuh dibilang, eee, "Ah, paling nanti kalau band ini main pada bubar semua," katanya gitu. Wah, itu sih aku tuh yang marah, kesel, gila nih orang gitu kan, sampai, "Ya Allah, ya Robby, jangan mentang-mentang anak kita ini ya, apa, Spesial nih. special needs, jadi Ya. lu bisa seenaknya aja lu Right, bilang, bener. nanti juga bubar nanti juga bubar." Eh, pas pas apa, pas mereka main, tuh orang itu ikut nyanyi, ikut nari, Joget. ikut joget sampai selesai. So good. Sampai aku bilang gini, waktu itu aku bilang apa ya Mbak? Lupa deh. Apa ya? Apa, walaupun anak kami special needs, tapi kita bangga anak-anak bisa menghibur gitu. Oke. Aku tuh saking keselnya gitu. Jadi lihat deh, yang lu ngomongin kayak gitu, anak-anak kita mampu Ya, bener. gitu. Itu sih, kita tuh pengen ngasih tahu ke orang-orang juga bahwa anak spesial needs tuh bisa loh kayak begini gitu. Bisa loh mereka juga menghibur orang-orang gitu. Nggak Right. cuman kita main di komunitas, yang Bener, di bener, komunitas bener. itu kan orang tuh pasti, wajar, Ya. mau nada ke sana, mau nada ke sini, Ya. wajar gitu. Tapi kalau aku nggak mau ada kata maklum dan wajar, aku pengen anak-anak bisa Ngelakuin semaksimalnya semaksimal memang mungkin porsinya dia. dan kita tidak pernah memaksakan, "Lu harus kayak gini ya, lu harus," saya bilang, "Tolong kamu tampil dengan versi terbaik kamu." Dan itu alhamdulillah. Wow. Nah, tapi aku pernah beberapa kali kan ngundang stand up comedian gitu ya, yang di mana salah satunya dia dari Aceh kalau nggak salah. Nah, dia bilang karena dia kan memang jadi si orang tuanya ini sempat stres gitu ya, karena kan orang Aceh dulu sama orang Jawa kalau nggak salah kan nggak boleh ketemu di daerahnya itu waktu itu. Nah, ada masalah intinya. Nah, dia akhirnya ibunya stres, sempat mau ngegugurin. Nah, ketika mau gugurin tengah-tengah nggak jadi. Nah, hasil adalah dia terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna, matanya nggak, kalau nggak salah matanya nggak ada satu, gitu. Nah, berhubung dia stand-up comedian dan sebagainya, saya pernah nanya kayak gini, nah, ketika kamu maksudnya ngelucu, buat jokes dan sebagainya, tapi pernah nggak sih justru ada orang yang ngerasanya bahwa bukan malah ketawa, tapi malah kasihan? Nah, begitupun dengan, ibu-ibunya di sini nih, bahwa pernah nggak sih justru malah pengen tujuannya kita adalah menginspirasi banyak orang, mereka menghibur, tapi malah orang-orang yang nonton mereka ini justru malah ngerasa kayak, kok anak-anaknya maaf ya, kayak eksploitasi, kayak apa, dan saya pernah nggak sih alamin hal-hal yang kayak gitu dari audiens sendiri gitu maksudnya? Kalau dari audiens enggak ya, tapi Tapi lebih kepada kolaborasinya kita. Jadi, kita mendampingi anak-anak kita sendiri, masuk dalam satu komunitas atau bagaimana gitu, tapi, rata-rata atau, ada sebagian yang pegang manajemen itu bukan, terlibat dalam apa ya, dalam dunianya special need. Nah, yang kita sayangkan di situ adalah anak-anak itu seakan-akan malah dieksploitasi. Right. Apa sih? Wow, keren Nah, banget. itu yang kita Wow, keren ini banget sih. Nah, Iya. sebelum ke teman-teman di sini lagi, Audiens tapi ya. mungkin sebelum itu aku mau nanya gini. Banyak mungkin di luar sana ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang spesial seperti ini malah mereka ngerasa malu.
Oh banyak. Banyak, Banyak, ya. Nah, banyak. banyak dan mereka bahkan anak-anak ini nggak pernah dibawa jalan-jalan. Ya. Bahkan apa ya, mungkin acara keluarga ya, acara teman-temannya mungkin nggak diajak, bener-bener di rumah aja. Nah, tapi apa sih yang membuat ibu-ibu di sini, yang membuat kalian itu justru nggak malu, malah pengen, "Anak gue mesti dilihat orang, anak gue harus dikenal orang," istilahnya gitu. Apa sih yang membuat kalian tidak ngerasa malu, tidak ngerasa kayak, kayak mungkin ibu-ibu yang lainnya gitu? Mbak. Kalau saya lebih kepada tanggung jawab. Oke. Jadi, saya dapat anak seperti ini, kita punya tanggung jawab, untuk melaksanakan maksimal. Jadi kalau yang nggak tahu ya mungkin saya benar atau salah, nggak ngerti. Ya nggak apa-apa. Tapi cara saya adalah, saya harus membekali dia, eee, jadi sehingga pada saat saya tidak bisa mendampingi lagi, anak ini udah bisa berjalan sendiri, gitu. Mmm. Nah, saya pernah, ditanya sama sesama ibu-ibu yang spesial need juga, apa tipsnya gitu. Jangan pernah meremehkan mereka Right, bener. ya, mereka nggak bisa ngomong, terus kita abaikan mereka untuk ajak mereka ngomong gitu. Ada saatnya di mana titik di mana nanti mereka akan, eee, berkembang di timing-nya mereka gitu. Jadi jangan pernah mengecilkan mereka gitu. Jadi, Mhm. apa yang bisa dilakukan maksimal lakukan. Jangan menganggap, merendahkan Sebut. bahwa aku, hanya memberikan mereka segini gitu. Ya. Lakukan seperti mereka anak pada umumnya, gitu. Jadi, saya Pak sama anak saya pun nggak mau terima kalau, dia cuma biasa-biasa aja. Karena saya tahu bahwa dia punya kemampuan di atas itu. Mhm. Jadi Iya. lakukan maksimal aja. Iya, jadi jangan, "Ah, anak gue mah nggak bisa apa-apa, Iya, ah, anak gue mah nggak bisa." Itu ya ya Allah ngasih 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 anak itu ke kita, ya kita mampu gitu loh, kita kita bisa gitu. Tapi jadi jangan jangan apa ya, jangan, "Ah, gue dapet anak ini, ya udah gue cuekin aja deh, nggak akan gue sekolahin, nggak apa." Cari bakat di mana dia gitu. Mungkin dan ini mungkin berlaku untuk yang maksudnya tidak yang bukan, disabilitas fisik ya. Iya, Kan ada juga yang disabilitas fisiknya juga, kena, iya. itunya juga kena gitu kan. Mungkin kalau itu kita nggak bisa merasakan gitu kan, tapi tolong apabila ada yang mempunyai, dikaruniai anak seperti ini, semangat, Iya. jangan Jangan gitu. mengecilkan, Walaupun iya. walaupun sebetulnya hati kita hancur ya, Iya. begitu kita mendengar dari misalnya dokter gitu, anak kita itu hancur banget sih sebenarnya. Tapi kita lihat bakatnya dia di mana, itu yang kita harus gali. Jadi nggak semuanya apa, "Oh udah lu cukup segini aja." Nggak, jangan. Mereka bisa kok lebih dari itu, gitu. Nggak cuman hanya di Mmm. situ. Dan kita jangan berkecil hati. Karena apa yang kita kasih itu ada buat bekalnya dia. Saat kita nggak ada, Sorry, tisu. sorry ya Mas, aku It's kalau okay, it's ngomong okay. kayak Iya gini, iya, I know, I know. di saat kita udah nggak ada, ya kita nggak bisa ngelindungi dia lagi, nggak Right, bisa bener. memberikan apa ya, ya pokoknya dia bisa sendirilah untuk semuanya itu. Punya bekal. Dan, sejalannya waktu juga, kita sharing ke orang, itu adalah satu kebanggaan buat kita, akhirnya dia laporan bahwa apa yang dia jalani, sama seperti yang kita jalani ini berhasil ke anaknya. Ya. Dan itu cukup bangga ya, maksudnya, Wow, wow, eee, apa ya, wow. seperti apa ya, eee, menyemangati kita juga ya, heeh, bahwa, "Oh oke, yang kita lakukan sudah benar," gitu. Jadi bisa Wow, wow. memberikan apa, inspirasi buat
jangan berkecil Exactly. hati, Iya. jangan berkecil hati bila kita dikaruniai anak itu. Karena begitu Allah ngasih, lu mampu kok. Kalau untuk rezeki mah ada aja, Mas. Betul, Di setuju. rezeki mah ada aja, walaupun kita misalnya, aduh gila ya gue gini-gini, tapi tiba-tiba ada aja Betul, jalannya. setuju, setuju. Itu Dan yang kesadaran bahwa hadirnya mereka itu kan memang sudah dari atas juga gitu. iya. Dan itu pasti mereka juga punya misi untuk sekeliling mereka. Iya. Apakah membuat orang lain bersyukur bahwa anaknya itu lebih baik dan sebagainya, menghargai apa yang mereka sudah terima gitu. Jadi kalau ada orang tanya ya, kok bisa sih punya anak? Saya bilang jalanin ke depan, jangan lihat ke belakang. Jadi saya sebelum ngomong ke sini lebih jauh lagi, mungkin aku mau nanya sama teman-teman sini dulu. Halo. Halo, bentar bentar ya. Nanti aku lanjut lagi. Nah, tapi kalian udah berapa kali manggung sih? Sorry, kalian udah berapa kali manggung ya kira-kira? Udah dari tadi ya. 10 kali panggung. Lebih. Serius? Berapa kali? Jadi mereka tuh ada yang punya grup sendiri, Oke. ada yang solo juga, ada Ah. yang grup juga. Itu mereka tuh udah ini sendiri, makanya aku bilang aku itu baru di dunia komunitas, tapi kalau mereka ini tuh udah sering banget orang tua tuh. Oke. Keren loh orang tuanya semuanya tuh. Jadi mereka benar-benar masukin ke sini bakatnya anak, masukin ke sini. Jadi kita tuh benar-benar cari celah. Apa nih anak di sini, kita coba ke sini mampu. Kita coba ke sini mampu, itu sih yang bikin apa ya? Kita juga anak-anak berkembang dan kita juga merasa anak kita mampu gitu. Berarti ada sisi trial and error-nya juga dong pastinya. Iya. Right. Nah, tapi buat teman-teman, aku mau tahu banget nih ya. Panggung di mana sih yang bener-bener yang berkesan banget buat kalian? Ada di MMB. Remember me. Remember me. Oke, kamu di mana? Postblok. Enggak, Salah satu. Oke, apa? Caca di mana? Oh, sama juga. Oke. Nah, di itu Oh, di wow. Osok ada. Kok dia? Polres Padua ada di Monas ada. Remember me. Kamu di mana? Panggung yang bikin kamu kayak, wah ini keren banget nih panggung nih. Di Untuk Oh. oke. Iya. Kurang lebih di tempat yang sama ya. Nah, kalau kamu di mana? Evelyn. Evelyn. Panggung yang paling berkesan. Bang yang paling berkesan sih itu sih Remember Me Festival, itu besar banget. Iya. Pertama kayak manggung di situ deg-degan banget gak sih? Kayak, oh aku bisa nggak ya? Atau aku bagus nggak ya? Dan sebenarnya pernah nggak sih ngalamin itu di panggung itu? Enggak, aku berani banget sih. Wow, keren banget. Mungkin kalau panggungnya pendek tuh dia bisa loncat. Oh, pernah? Dan dia kalau ada panggung yang cuman segini nih, Hah? dia itu kalau nyanyi pasti loncat ke bawah gitu pasti. Oke, I see. Entertainnya keren, pokoknya anak-anak tuh pede semua, pede asli pede. Bahkan kita yang tua aja nggak pede ya. No, Iya. istilahnya kita yang normal aja nggak pede. Aduh. Makanya sih itu sih kadang malah ada orang yang bilang anak gua aja nggak bisa kayak gini, gila ini kayak gitulah. Ada omongan kayak gitu juga, jadi kita bikin, jadi bisa bikin kita bangga lah gitu. Wow. Nah, tadi sempat ngomong bahwa tadi ada beberapa ini ya, ada lanang band, ada voko band, terus ada tiga darah. Nah, tapi gini, ini yang bikin aku penasaran dari kemarin, yang bikin bener-bener kayak kenapa ya begini ya gitu. Nah, ini kan 3 band yang berbeda istilahnya, tapi personilnya sama. Ya. Nah, apa yang dipikirkan kenapa begini? Biasa kan orang buat dalam satu manajemen 3 band itu kan personil beda-beda, right? Nah, tapi kenapa ini justru tiga sama? Kalau tiga darah mungkin malah dia lebih dulu. Tiga darah tuh lebih dulu. Oke. Dan kita tuh sebetulnya ada satu personil lagi yang ikut di kita tuh sebetulnya cuman karena dia sakit, dia kena cancer.
dia sedang berobat, jadi digantikan. Misalnya kayak di Tiga Darah tuh isinya tuh Evelyn, Ajeng, sama Ervita. Hmm. Nah, Ervita tuh sedang berobat, sedang berjuang, jadi digantikan sama Caca. Terus di Voko Band Ervita itu kan sebagai drummer. Ya. Nah, digantikan sama Riva. Kayak gitu. Kalau di Oh. Lanang Band itu cowok semua, ada satu yang personilnya berbeda gitu. Ya, Jadi wah. nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya Mbak ya. Jadi nggak ada maksud. Nggak, soalnya unik Jangan aja gitu maksudnya iya, kan biasanya berbeda-beda nih orang-orang. Nah ini sama semua, itu yang bikin kayak wah, kenapa bisa beda-beda nama Iya. tapi personilnya satu sama aja gitu maksudnya. Jadi kita, Ya kalau genre ya pasti beda lah ya. Beda. Gitu. Tapi cuman kita juga ini sih Mas, sebetulnya kita kan mencari yang terbaik juga gitu kan dengan apa istilahnya kita cari yang sudah boleh minum kok, mau minum silakan minum. kita Nggak cari apa-apa. yang sudah ready Kamu lah mau gitu. minum? Kita cari yang sudah ready juga Oke. karena karena sulit juga kita mencari yang Betul. baru gitu kan. Maksudnya sulit itu sulit untuk menggabungkan Iya. gitu. Sebetulnya di luar sana juga ada banyak kok yang udah bisa Setuju. udah bisa bergabung itu tuh banyak juga sebetulnya gitu. Tapi nyari emosionalnya mungkin istilah yang Chemistry-nya, sama dan sebagainya itu memang nggak mudah. Iya nggak sih. mudah, Nggak 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 mudah. usah anak-anak seperti ini, kita aja kerja sama orang aja Iya. suka ribut kok gitu kan. Untungnya anak-anak tuh nggak egonya tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi kalau yang biasa aja kan ini mau ini mau ini mau Right. nyatuinnya satu. Cuman Betul. anak-anak nanti kita begini ya, alhamdulillah oke gitu. Alhamdulillah bisa ikutin lah gitu. Oke. Aku izinkan obrolan kita lebih deep lagi dan sebagainya. Nah, pertama kali ibu-ibu ini mengetahui bahwa punya anak yang mempunyai kebutuhan khusus, itu pertama kali apa yang dipikirkan? Itu apakah, sorry, maaf, aku potong dikit. Apakah itu pas lagi di kandungan kah? Apakah pas udah lahirnya? Baru kelihatan. Sudah lahir ya. Udah lahir. Kalau kita sudah lahir. Jadi kalau Evelyn, saya cerita untuk ini anak saya, itu begitu kita tahu, jadi dia kayak lele ya, kalau dipegang tuh nggak bisa. Los jadi. Belut kali ya, Iya, Bu. iya, Belut yang melesot gitu. Ini mau gimana? Kenapa diketawain jadi ikut ketawa kan ngomongnya? Nggak salah dengan ngomong lelenya, nggak ini tapi. Nah, ini yang ngomong ketawa, ngapain ketawa mbak? Jadi pecah otak saya. Itu terus bicara kan telat. Nah, jadi waktu itu ya karena kita proses ya, gimana ya caranya ya? Oh, kita masukin ke tempat yang profesional. Jadi terapi terus ya tiap usia mereka naik masalahnya akan berbeda ya. Nah, jadi terapi terus sekolahnya bagaimana nih yang bisa support. Nah, cari sekolah yang harus seperti apa masukan dari orang. Nanti di umur berapa PR-nya lain lagi. Kalau Evelyn dia kelas 6 SD aja udah nggak diterima di terapi mana-mana. Jadi saya waktu itu juga melihat, saya juga waktu itu kerja, jadi nggak maksimal mas pegang. Tapi prosesnya dari kecil, jadi saya ikutin aja. Begitu di usia SD akhir, saya melihat kok targetnya nih nggak dapet nih. Jadi saya akhirnya putusin resign. Saya harus pegang sendiri nih, gitu. Nah itu luar biasa ya perjuangannya ya. Yang pokoknya ya kita jalanin aja gitu. Nah bagaimana emosinya, bagaimana kita harus mengatasi segala step by stepnya itu ya cukup pasti dialamin oleh semuanya. Nah, tapi pernah nggak sih satu momen gitu ya, ibu-ibu di sini ngalamin kayak pertama kali mengetahui bahwa anaknya berbeda dari yang lain, itu pernah nggak sih kalian tuh kayak marah sama Tuhan ataupun kayak Tuhan, why kenapa saya diberikan anak seperti ini? Pernah nggak sih fase mempertanyakan hal itu?
pasti ada sedikit ya, tapi tidak berkelanjutan. Iya. Jadi itu situasi di mana kita seakan-akan sulit sekali nih untuk mengatasin situasi pada saat itu ya. Nah, tapi kita kan kembali lagi bahwa kita harus berjuang terus gitu. Ya. Jadi kita cuma minta dikasih energi lebih Iya. aja. Jadi Gitu. ya kalau kita dengar pertama kali itu kan Fadil juga dengar, mungkin yang lain juga dengar pertama kali anak ibu ini itu denial. Masa sih? Ya itu udah masa sih anak kita gini, tapi anak kita kok gini, kok gini. Cuman setelah kita apa ya? Kita lihat, kita pelajari segala macam ya udahlah kita terima, kita jalani dan ya tinggal kita berpikir gimana caranya anak kita supaya bisa fight. Itu aja. Karena kalau kita berlama-lama sedih, berlama-lama nggak akan ketemu. Right, bener. Nggak akan ketemu caranya. Tapi kalau kita, apalagi saya juga kerja waktu itu kan, nah itu ya udah. Kayaknya dari sekarang juga kerja masih sibuk ya. Yes. Dulu lebih gila lah ya gitu kan. Cuman ya itulah jalan satu-satunya, kita cari bakat dia apa, itu yang kita. Karena kalau sekolah juga kadang-kadang kita nggak ketemu ya, karena anak kita tuh untuk mempelajari sesuatu hal itu tuh lama gitu Iya, loh. Jadi bener. udah deh kita cari bakatnya dia aja gitu. Jadi begitu tahu semua ya kita lesin ini, lesin itu. Ya terutama les musik, tapi belajar tetap gitu. Kalau aku sih nggak sekolah waktu itu, aku manggil Oh, guru berkebutuhan khusus ke rumah, dia kayak belajar. homeschooling gitu atau gimana? Ya, terus habis itu aku pindah rumah, dapat sekolah gitu Wow, kan. so good. Tapi tetap ya kita lesin musik. Wow. Dan the next question adalah kenapa Tuhan mengizinkan ibu-ibu untuk mendapatkan anak-anak yang spesial ini? Karena kita strong. Ya kan? Kita kuat. Allah. Saya mau sharing sedikit ya. Boleh, it's okay. Perjalanan mereka mungkin kurang lebih sama. Kenapa akhirnya mereka sekolahnya di sini? Kenapa akhirnya mereka mengalami hal seperti ini? Saya percaya banget itu jalan dari di atas. Jadi kenapa mereka ada anak-anak kayak mereka bisa sekolah di sini? Kenapa mereka kok nggak ke situ gitu? Kenapa mereka arahnya ke sini? Kenapa kok saya nggak bisa dapat sekolah yang itu ya? Kenapa saya dapat sekolah yang di sini gitu? Aku alami Jadi itu. itu semua prosesnya kalau kita pahami ya. Jadi itu seperti memang udah Jalan. dituntun ke situ. Jadi kita tinggal percaya aja sama di atas, kita jalanin maksimal. Seperti itu aja. Kalau aku sih PR-nya lingkungan sih sebenarnya. PR kita tuh sebenarnya lingkungan. Ya, Kita kan tahu ya. Nah, Ya, lanjut, maaf. ya seperti yang aku bilang tadi pertama itu, lingkungan ada yang bisa menerima anak kita Right. seperti itu, ada yang tidak. Itu sering kali terjadi di lingkungan itu tuh sering terjadi, anakku beginilah, anakku begitulah. Itu sering sampai ya sorry ya, sampai Fadil gila, siapa kayak gitulah. Itu tuh kita tuh harus gimana lagi ya gitu untuk Ya, bener. menjelaskan kepada orang-orang gitu loh. Jadi memang udah jalannya Allah ya Mbak. Jalannya Allah kita ketemu, jalannya kita bisa sampai saat ini So tuh good. emang jadi kita nggak bisa marah sama Allah. Untungnya kita semua dikasih kuat ya ibu-ibu ya. Kita dikasih Keren loh. bener-bener dikasih sekuat tenaga supaya anak-anak kita bisa dilihat orang. Dan banyak momen-momen di mana kita bersyukur Iya. punya anak seperti ini. Iya. Kita kan sebagai orang tua gitu ya. Kita kan tetap menjadi manusia biasa ya. Bener ya. Nah, pasti ada titik kita lelah. Titik lelah secara fisik ataupun mental. Bahkan mungkin kita lagi pernah fase yang kayak lagi ngedownnya dengan hidup kita. Nah, doa apa sih yang sering kalian ucapkan ketika kalian lagi kondisi terjatuh? Ya itu tadi
minta doa bahwa diberi kekuatan lebih, energi lebih, udah itu aja. Dan itu Lebih untungnya ya juga dikabulin ya dikabulkan. gitu. Jadi benar-benar kita tuh dikasih, ya itulah kesabaran, kasih kesabaran, dikasih dikasih Penghiburan. penghiburan. Kadang-kadang juga kita kadang kalau udah kayak gitu tuh, ya anak gua mampu kok gitu, paling gitu. Ya Allah, kuatkanlah gitu. Anak kita tuh mampu, gitu aja. Karena mungkin kalau saat ini mungkin fase kita sudah lewat untuk fase-fase yang kayak gitu, cuman ya untungnya Allah udah bener-bener ngabulin doa kita, ya kita kuat, harus kuat, Right, bener. udah itu aja. Nggak bingung juga kita kalau minta, ya Allah sembuhkan anakku, ya nggak ke situ karena sudah seperti itu. Jadi yang kita minta adalah kita kuat, kita sabar, dan kita mampu mendidik anak kita menjadi manusia yang berguna. Udah. Dan bisa mendidik anak kita untuk mandiri di masa nanti. Gitu. Wow. Jadi dikasih bekal. Tapi doa apa sih yang kalian sering ucapkan buat anak-anak kalian gitu maksudnya? Ketika kalian lagi mungkin capek ataupun lagi kondisi yang lagi tidak pasti, kan hidup kan selalu nggak pasti, ada kadang di bawah, kadang Iya. di atas kan. Tapi kalau di bawah, doa apa sih yang sering kalian ucapkan buat anak-anak ini? Kalau saya cuma minta satu, Tuhan mendampingi anak saya untuk menjadi anak yang baik. Baik. Karena saya pikir sesuatu yang baik itu apa sih, Membuahkan hasil yang baik gitu ya, luas Mbak? gitu. Jadi maksudnya mereka bisa bersikap yang baik, mereka bisa disiplin. Saya pikir baik itu luas gitu. Jadi saya hanya minta, saya mau anak saya bisa jadi anak yang baik, Right. anak yang bisa sayang sama keluarga, sama orang tua. Kira-kira itu. Hanya itu aja. Iya sama. Pada dasarnya sama sih. Kita nggak anak-anak bisa mampu ini diri sendiri, mampu mengatasi diri sendiri, mampu ya kuat lah. Apalagi kalau ibu ya bisa kita pungkiri, umur nggak ada yang tahu. Bisa kita mungkin bisa duluan kita, bisa duluan mereka. Itu Ya. ya kita harus terima. Right, bener. Dan kita ya kasih bekal sama berdoa, ya Allah lindungi mereka. Itu aja. Lindungi anak kami. Right, bener banget. Tadi kan sempat ngomong bahwa kekuatan teman-teman yang ada di sini pun, mama yang sini juga bahwa mengatakan bahwa kekuatan kalian awal itu berdasarkan dari sharing. Nah, mungkin yang nonton podcast ini mungkin juga mengalami, ya ibunya juga mengalami punya anak yang seperti mereka ini gitu ya. Bahkan mungkin lebih parah, right? Nah, ajak dong ibu-ibu gitu ya yang nonton podcast ini untuk mau bercerita tentang pengalamannya mereka mengurus anak-anak yang mungkin anak-anak spesial seperti ini. Boleh dong ajak di kamera ngobrol. Hai mama-mama. Hai mama-mama. Mama-mama, kita berharap mama jangan putus asa bila dikaruniai anak seperti spesial, karena anak spesial itu anugerah, dan anak spesial itu anak surga ya. Kalau Anda tuh saya lihat di IG tuh Adams Autis ya, Adam Autis Family. Surga itu mahal. Jadi apabila ada yang memiliki anak spesial, sayangi, gali tensi mereka. Insya Allah ada jalannya. Wah, keren banget ya. Tapi oke. Aku mau lanjut sama teman-teman dulu nih ya. Sebentar Mas, ada yang mau kencing. Oh, silakan monggo. Nggak apa-apa. Ada yang mau kencing. Nggak apa-apa. Tapi sebelum itu aku mau tahu dulu deh. Sorry, kalau boleh ngomong, ini namanya komunitasnya apa ya? Kita sebetulnya bukan komunitas. Tapi kita tuh
grup band aja. Oh, good band. Nah, Oke. kalau Nah, komunitas tuh kan emang banyak ya maksudnya. Iya. Jadi tapi ini segitu juga buat saya banyak banget sih. jadi sebelum ada mungkin beberapa orang tua sebelum ini tuh ada komunitas kayak komunitas apa ya, komunitas Komunitas seni, seni gitu. komunitas apa sih namanya, kria, jadi banyak Oke, sih. oke. Nah, yang ada di grup ini gitu ya. Salah satunya ada autis, terus ada apa lagi? ADHD. ADHD, terus Itu. satu lagi apa ya namanya? Sindrom Asperger itu masuknya sekarang ke autis. Oke, nah mungkin banyak di luar sana ataupun yang nonton ini kan nggak ngerti ini perbedaannya apa nih, right? Gitu. Nah, boleh ceritain sedikit, boleh kasih tahu sedikit nggak sih edukasi untuk teman-teman yang nonton gitu ya? Apa sih perbedaan autis, ADHD dan sebagainya itu apa sih bedanya? Kalau secara ciri ADHD itu lebih ke hiper. Oke. Jadi autis juga, tapi dia bisa diem. Kalau Asperger itu lebih tenang ya. Jadi dia lebih kepada sosialisasinya yang bermasalah. Oh. Nah, tapi kalau autis tuh luas ya. Jadi Macam-macam. perilaku, terus mungkin komunikasi juga belum. Gitu sih. Hmm. Ada yang dua-duanya gitu ya. Jadi Kan, kadang-kadang kita bingung juga ya, apa sih perbedaannya gitu kan. Dan ya sekarang banyak sih yang udah banyak menerangkan gitu, bisa cari di Google ya. Kalau kita menerangkan tuh ini autis sama ADHD kok hampir sama ya. Ya memang nggak jauh beda sih, cuman ya mungkin lingkungan aja gitu. boleh duduk mau sini? Ya, Apa? Ya. Oke. Jangan dimakan. Oh, nggak bercanda. Ini banget gitu, lucu gitu. Aduh, dia mikirnya aneh nih. Nah, terus lanjut. Ya udah, jadi kalau mau ininya pada ahlinya aja deh. Gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya informasi yang saya dapat tuh benar atau enggak ya, koreksi kalau salah. Kalau ADHD itu dia cukup pinter anaknya ya. Tidak bisa diam. Nah, kalau autis itu lebih ke perilaku, belum tentu komunikasi bagus. Betul. Nah, kalau Asperger dia lebih tenang, tidak hiper. Agak susah berkomunikasi. Iya. Seperti Sosialisasi misalnya juga. seperti Riva, makanya kan dia tidak bisa berkomunikasi tapi dia bisa baca, bisa menyanyi, bisa Hebat. iya, jadi tapi untuk komunikasi memang agak susah dibandingkan teman-teman yang lain. Makanya kadang bilang, "Ayo bawelin Riva biar ngomong," gitu. Tapi memang I seperti see. itu. Makanya Mas tanya nggak jawab, tapi Kalau suruh nyanyi jago. kalau suruh nyanyi, langsung berdiri. Mungkin memang anak-anak seperti ini mungkin secara komunikasi kurang, tapi saya percaya bahwa kita bisa berbicara dengan ke hatinya mereka. Betul. Nah, tapi ada nggak sih satu momen yang justru aku ingin tahu deh, kalau misalnya dikasih satu kesempatan, mungkin maybe 1 menit, misalkan gitu ya, bisa langsung bener-bener berkomunikasi dengan anak-anak seperti ini lewat hatinya. Kira-kira ibu-ibu mau ngomong apa ya? Satu aja yang bener-bener yang mungkin kalian belum pernah kalian omongin ke mereka secara verbal mungkin. Iya. Kita semuanya selalu verbal ya, Mas. Aku sayang, aku cinta, aku bangga, itu kita menyampaikan. Gitu, menyampaikan karena memang secinta itu sesayang itu, secinta itu, sebangga itu kita sama mereka, ya kita mengungkapkan gitu. Karena sayang kalau tidak diungkapkan. Betul, setuju. Wow. Oke. Nah, buat teman-teman ini nggak sih apa namanya? Kalian selain main musik hobinya apa ya? Riva. Oke. Riva hobinya apa? Main apa? Kalau sama mama? Sama mama main apa?
Tenis. Tenis. Iya. Oh wow, keren banget. Suka ya main tenis ya? Jago dong main tenis. Keren ya. Suka. Wow. Kalau Hai. Hai. Hobinya apa? Hobinya apa? Hobinya ilustrasi, bermain musik, perkusi, misalnya menyanyi. Selain bermain musik dan bernyanyi, hobi Evelyn apa? Ilustrasi juga, bikin kopi. Oh bisa buat kopi juga kamu? Ya, aku bisa jadi barista juga. Aku suka banget kopi hitam. Kamu bisa buatin nggak kopi hitam? Bisa, Buat ngeronda soalnya. kayaknya harus ada kopi mesin. Oh wow. Biasanya suka buatin kopi buat siapa? Untuk ibu-ibunya dari ABK UMKM waktu satu. Keren, Nah, itu keren, komunitasnya. keren. Komunitasnya disebut tuh. Tuh komunitasnya disebut tuh. Kalau kamu? Caca, Kalau aku sih hobinya sih menyanyi sama selain menyanyi, Selain menyanyi apa? Kan oh kita semua udah tahu nih, kamu suka menyanyi nih. Tapi selain nyanyi apa? kalau aku sih dulu aku modeling. Oh modeling. Iya. Modeling. Seneng catwalk kayak gitu-gitu. Iya. Pernah ini nggak sih? Pernah ini nggak sih kayak deg-degan pas lagi jalan? Itu kan banyak yang lihat orang Iya. dan itu kan jalannya lurus doang ya. Pernah ini nggak sih takut ataupun pernah kayak mau jatuh nih, mau keserimpet nih? Pernah kepleset. Oh, Baru tahu. Udah kepleset ini nggak diketawain nggak? Enggak. Nggak. Oh, wow, keren banget. Oke, kalau kamu? Hobinya dengan musik, nonton video musik, sama film, sama set TV. Seri TV apa yang kamu suka? Modern Family. Film apa sih? Apa Modern Family? Modern Family yang digital platform Disney Plus. Bukan Modern Family itu sebenarnya itu throwback itu sepertinya dari TV Amerika itu. Padahal aku sendiri nggak tahu Family apa sih, ada yang tahu nggak? Itu apa? Menggambar ya? Menggambar apa sih? Itu kartun. Modern Family. Bukan Modern Family itu serial TV. Oh, Serial kalau TV yang ada di berbayar. Oh. Itu kalau nggak salah kartun kan ya? Kartun. Iya, kartun. Tapi dia tentang keluarga gitu. Bukan, itu bukan kartun, itu Modern Family itu drama. Iya, oke. Ajeng juga jago digital. Oh, jago digital juga. Oh, wah. Kalau yang laki-laki ini apa nih? Selain musik deh, apa yang paling disukain? Selain musik ya, kalau musik kan semua udah tahu nih. Kalau selain musik itu satu, selain game. Main game. Game apa yang kamu suka? Apa aja yang paling penting banyak. Itu juga pernah main game juga. Macam-macam ya. Macam-macam pokoknya lah. Itu pernah main game. I see. Andi apa? Kalau saya itu hobinya tuh suka main game. Musik. Waktu saya latihan di Purwacaraka. Oh iya. Di studio sana Pamulang Bu. Bika? Oh ini apa? Andi suka jogging track ya? Suka apa? Suka hiking. Hiking. Oh, hiking juga. Wow, keren banget. Tapi sukanya ini hiking di Sentul. Disentuh. Wow, keren banget. Bika? Bika kan? Nari sama itu main game doang. Oh nari. Bika bisa nari? Bisa. Oh, Waduh. saya juga baru tahu kalau bisa nari. Oh, serius? Nari apa yang bisa? Main doang. Kuliah dulu, kuliah. Oh, kuliah bisa. Nanti aku mau lihat ya kamu ngedance ya. Jangan sekarang, nanti Bika nih bareng-bareng semua lompat sini. lulus kuliah D3. D3 apa? Seni, NJ. Oh, seni. Di UNJ. Jurusan seni. Jurusan seni. Tapi anak-anak ini semuanya ini ya apa memang interestingnya benar-benar di seni ya? Iya. I see. Sekali lagi thank for coming, udah datang ke podcast Sama-sama. ini buat Poco Band dan sebagainya. Dan teman-teman inilah biografi Poco Band. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye bye.